Sungguh iman itu memiliki kekuatan yang besar. Yang tidak kuat akan menjadi kuat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita bisa melakukan hanya karena iman kita. Alhamdulillah kita terpilih oleh Allah, duduk bersimpuh di hadapannya ini. Meskipun tadi baru hadir saya sudah diceritakan oleh Bunda, saya sakit kaki, nggak bisa naik motor, harus jalan, itu pun tertatih-tatih, tapi bisa sampai di masjid ini. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, betapa banyak ratusan, mungkin jutaan orang yang di luar sana, bahkan yang memiliki kewajiban sholat di masjid, yaitu para pemuda-pemudi, yang badan fisiknya kuat, yang waktunya ada, yang ilmunya juga pinter, tapi tidak sanggup berangkat ke masjid. Dia mungkin sudah berangkat ke luar negeri, ke Perancis, ke Eropa, seminar. Kalau kita dengar, waduh, saya rapat tiap hari, berkunjung ke sana sini. Tetapi dia tidak sanggup berjalan ke masjid. Maka itulah artinya betul bahwa untuk bisa berangkat ke masjid, untuk bisa sholat berjamaah di masjid, bahkan untuk sampai duduk mendengarkan pengajian, itu diperlukan iman, bukan kekuatan badan. Nyatanya kok yang kumpul kebanyakan sepuh-sepuh ya. Bapak-bapak sepuh, ibu-ibu sepuh, inilah yang perlu kita syukuri gitu. Berarti kita sudah merasakan manisnya iman, halawatul iman, manisnya iman. Allah telah memilih kita, memberikan iman, dan iman itu seperti tumbuhan, perlu dirawat, perlu disirami, perlu dijaga terus-menerus. Karena iman itu naik dan turun. Kalau suatu saat kita malas gitu, malas berzikir, malas sholat tahajud, itu sudah tanda-tanda iman kita sedang goyang. Jadi ada alarmnya iman itu. Kalau kita sudah mulai bergibah sama orang, udah tahu kita ini dosa, itu tapi kita lakukan, itu iman kita lagi sedang digoyang atau bergoyang. Maka disitulah kita harus waspada. Harus waspada mengembalikan iman kita kepada titik semula, bahkan untuk menaikkannya kembali. Caranya apa? Disirami. Gitu. Kalau sudah layu-layu, disirami. Yang kita kenal dengan siraman rohani. Jadi untuk menaikkan iman, paling utama adalah banyak-banyak kumpul di majelis zikir. Majelis zikir. Beberapa saat lalu saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk namanya karantina. Di karantina selama 3 hari untuk mempelajari metode puzzle menghafal Quran. Nah, jadi kita menghafal Quran. Itu selama 3 hari kita hanya bergaul dengan Al-Quran. Ngapalin Al-Quran, gimana caranya konsentrasi, terus mengeluarkan seluruh daya kemampuan untuk menghafal Quran. 3 hari tidak diberi kesempatan otak ini untuk mikirin yang lain-lain. Nggak mikirin rumah, nggak mikirin cari uang. Pokoknya menghafal dan mempelajari metode yang diberikan Ustadz itu dengan sangat gembira. Gitu. Jadi nanti tanggal 21 Agustus atau di tanggal-tanggal lain, kalau ibu-ibu pengen informasinya bisa klik saya. Itu Ustadz yang dari Bekasi itu akan keliling untuk mengajarkan metode puzzle. Tidak harus karantina. Pengajiannya tuh hanya 3 jam bisa, gitu. 3 jam juga bisa. Dan luar biasanya Ustadz itu berkeliling Indonesia itu tidak dibayar sama sekali. Gitu. Jadi memang dia katakan, bahkan kata Ustadz tadi, bahkan mobil saya jual, harta-harta saya jual untuk membiayai perjalanan saya menyebarkan cara menghafal Al-Quran. Ini sudah sampai di tingkatan iman seperti apa? Menjual hartanya untuk bisa menyebarkan Al-Quran.
kalau dia bilang saya menjual dunia untuk akhirat. Nah, ini manis sekali kata-katanya, menjual dunia untuk membeli akhirat gitu. Jadi untuk mendapatkan akhirat itu tidak gratis, harus dengan harta dan jiwa. Nah, kemudian dalam metode puzzle itu kita disuruh menghafal Quran, kita jadi ingat. Coba sekarang Ibu, saya tes. Ibu sudah hafal Al-Fatihah ya? Ayat ketiganya apa? Kan ini. Al-Ikhlas sajalah yang gampang. Qul huwallahu ahad. Yang keempat apa? Yang kedua apa? Tapi dengan metode puzzle itu, Al-Baqarah ayat 7. Langsung. Khotamallahu ala qulubihim. Ayat berapa? Langsung itu kita udah tahu letak ayatnya di mana dengan metode ini. Jadi mudah-mudahan Ibu memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti metode ini. Jadi nanti di tanggal 21 saya mengadakan di Gedung Dakwah AMM jam 8 ya. Khusus untuk Ibu di sini silahkan datang langsung, tapi yang lain sebenarnya pakai pendaftaran dan pendaftarannya sudah ditutup. Cepat sekali nutupnya. Nah, jadi itu Ibu. Iman itu harus dipelihara terus-menerus. Jadi karena apa? Dengan iman itulah kita beribadah. Dengan iman itu kita bisa sholat. Dengan iman itu kita bisa membaca Al-Quran. Orang yang dikasih kewajiban membaca Al-Quran karena sudah ikut grup one day one juz, satu hari satu juz gitu, bisa ketahuan kok mana yang kadang iman kita tinggi, kadang kita turun gitu. Kalau iman yang sedang lagi turun, iman yang turun baru baca berapa lembar tuh udah ngitung halaman sisa gitu. Wah 5 lembar lagi, 4 lembar lagi. Tetapi kalau iman yang lagi bagus, lah kok udah rampung ya, gitu. Jadi iman itu sangat diperlukan untuk kita bisa beribadah. Nah, maka manisnya iman saat ini yang Allah titipkan kepada kita perlu kita syukuri terus dan kita pelihara dengan baik-baik. Enggak semua orang dititipi iman yang begitu manis ini. Untuk bisa sampai kepada iman yang tinggi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah husnuzon billah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah karena rencana baik Allah kepada kita. Sedikit saja kita syakwa sangka kepada Allah. Kok saya diginiin ya? Allah nggak adil ya? Itu berarti iman kita berada dalam titik terendah. Karena iman itu didorong oleh keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu merencanakan sesuatu buat hidup kita dan Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Sekali lagi ibadah tertinggi adalah yang ridho atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Diberikan suami seperti ini, ridho. Diberikan anak seperti ini, ridho. Diberikan tetangga seperti ini, ridho. Semua kita sudah susah-susah melakukan sesuatu, ternyata tidak ada hasilnya. Padahal kita udah masak banyak buat dijual, ternyata nggak laku. Dengan kita ridho gitu, itu berarti kita sudah menggapai iman yang paling tinggi. Jadi iman itu ibadah terbesar itu bukan sholat, bukan puasa, bukan tetapi ridho atas segala-segala sesuatu yang menimpa kita. Ada sebuah cerita ibu-ibu, di mana seseorang yang sangat nakal, anak muda nakal sekali, akhirnya dia kecelakaan. Ini cerita betul-betul sungguh-sungguh terjadi. Kecelakaan, anak yang tidak mau diem, anak yang pergaulannya luas, yang bermain terus, tiba-tiba kecelakaan dan kakinya tuh harus digantung selama 3 tahun. Bayangin, di rumah sakit selama 3 tahun, kakinya digantung. Terus apa yang dilakukan anak kecil ini ketika dititipi iman oleh Allah, ya? Jadi kita nggak tahu kapan tiba-tiba Allah titipkan iman yang begitu dahsyat.
Ketika ditanyakan seseorang ulama datang kepada anak tadi, kamu sekarang berhenti dari bermain, dari segala macam, apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah Syekh, saya merasakan inilah hidup saya yang paling indah. Bayangin, seseorang yang tidak bisa ngapain-ngapain, kakinya digantung selama 3 tahun di rumah sakit, dia katakan inilah bagian hidup saya yang terindah. Kenapa? Alhamdulillah saya sekarang bisa taubat, saya memikirkan Allah, saya tidak pernah terlambat sholat, dan alhamdulillah ini sudah hampir 3 tahun ya, dan alhamdulillah apa kata dia? Saya sudah khatam menghafalkan Al-Quran 30 juz. Jadi siapa yang nyangka kalau kejadian yang orang lain katakan ini sebuah musibah, sebuah hukuman, ternyata sebuah cintanya Allah kepada kita. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang Allah cinta, maka akan Allah beri ujian. Coba kita sekarang larinya ke situ. Setiap kali mendapatkan ujian apapun, ya Allah, Allah sedang mencintai saya. Apapun itu, mau sakit kaki, mau sakit hati, mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya Allah, ternyata Allah sedang mencintai saya. Gitu. Kalau sudah kita sanggup berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan turuni rahmat-rahmat yang tidak pernah kita duga. Sekali lagi, apalagi pertolongan pertama yang Allah berikan apa? Sakinah di dalam hati kita. Tenang. Walazi anzala sakinah. Gitu. Karena yang namanya sakinah, ketenangan hati itu nggak ada yang jual di toko. Nggak ada kita bisa beli dengan harta berapapun. Berapa banyak orang-orang kaya hidupnya nggak tenang tuh. Nggak sakinah. Tapi berapa banyak orang yang cukup aja. Cukup. Kalau saya dengar Gus Baha itu di YouTube gitu, ya Allah ini orang paling bahagia di dunia gitu. Sampai dikatakan saya itu nggak pernah bertengkar sama istri. Saya nggak pernah bertengkar sama istri sampai istri saya bilang gini, Mas, kalau saya lagi marah tuh dilawan. Jadi saya nggak gondok ya gitu ya, mau dilawan saya itu. Apa kata Gus Baha? Allah itu maha baik terhadap saya. Kalau saya ini orang nggak punya apa-apa, saya nggak bisa membahagiakan istri saya dengan harta saya. Maka ketika istri saya itu marah terhadap saya, disitulah Allah memberi pahala saya. Tapi kalau saya punya harta, mungkin saya bisa mencari pahala dengan memberikan kesenangan harta buat istri saya. Jadi gitu. Jadi apapun baik bagi Allah tuh baik aja gitu. Ketika kita tidak punya harta, kita dimarahin pasangan istrinya gitu, itu adalah cara Allah memberikan pahala kepada kita dengan tidak melalui harta. Tapi kalau kita punya harta, maka kita harus mencari pahala dengan harta tersebut. Jadi tidak berharta baik, berharta juga baik, sama baiknya. Sama baiknya di hadapan Allah. Tingkatan iman yang tinggi juga apabila kita sudah merasakan pujian dan hinaan sama aja. Enggak, ketika dipuji kita tidak merasa tersanjung, karena apa sih? Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Wih, anakmu hebat loh, juara kelas loh. Ini semata-mata min fadlillah, dari karunia Allah gitu. Kita tidak bisa menciptakan satu helai rambut dia pun gitu. Semua anak itu sukses, anak itu hebat, semua dari Allah. Ketika kita dihina pun gitu. Kita dihina, memang Allah yang maha terpuji. Kita tidak memiliki apapun. Jadi kalau sudah bisa ketika dicaci, ketika dipuji, ketika dipuja itu sama aja, itu juga termasuk tingkatan iman yang tinggi. Ada seseorang yang ingin bersedekah. Ini cerita sudah masyhur banget. Ya. Dia berdoa, ya Allah, saya ini punya harta sedikit. Saya ingin bersedekah dan Engkau terima.
maka tunjukkanlah bagiku siapa yang pas untuk aku beri sedekah. Akhirnya dia ngumpulin uang pada malam-malam itu, kemudian dia keluar rumah, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki, malam-malam gitu, langsung dia kasih itu uangnya, gitu. Diterima orang laki-laki tersebut, gitu. Dan besoknya terdengar kabar bahwa, hai, ada seorang pencuri yang menerima sedekah, gitu. Nah, nangis orang itu. Ya Allah, ternyata engkau tidak menerima sedekahku. Ternyata seorang pencuri yang menerima sedekahku. Ya Allah, ampuni aku. Apakah tidak engkau beri kesempatan aku untuk memberikan sedekah kepada orang yang paling tepat? Besoknya dia kumpulin lagi hartanya, dan dia keluar rumah. Ada seorang perempuan di tengah malam. Dia kasihin lagi sedekahnya. Dan ternyata besok terdengar kabar apa? Oh, ternyata pelacur mendapatkan sedekah. Nangis lagi dia, ya Allah. Kenapa pelacur itu yang mendapatkan sedekah, padahal harta yang aku cari ini adalah harta yang halal. Kenapa pelacur yang mendapatkan? Sampai dan hari ketiga ketika dia mengumpulkan hartanya lagi, dia keluar rumah dan dia berikan sedekah pada seseorang. Yang terjadi apa? Ternyata besoknya terdengar kabar orang kaya mendapatkan sedekah. Dan kemudian ketika dia berdoa sama Allah, ya Allah, apa maksud ini? Apa maksud engkau seperti ini? Ternyata di tengah malam dia bermimpi, ya. Dia bermimpi kalau orang sudah baik itu, ya, akan datang lewat mimpi malaikat. Jadi orang-orang soleh itu akan didatangi malaikat lewat mimpinya. Malaikat itu berkata, alhamdulillah Allah menerima sedekahmu. Karena yang pertama pencuri yang kamu beri sedekah, setelah engkau beri sedekah itu dia tidak pernah lagi mencuri. Karena dia merasa aku dapat uang halal nih, maka tidak akan aku jadikan lagi hidupku dari mencuri, tapi akan aku pergunakan buat modal usaha. Nah, yang kedua, seorang pelacur, gara-gara mendapatkan sedekah dia berhenti melacur. Karena apa? Aku mendapatkan uang yang baik dari saudagar, seorang yang sangat dermawan, yang sangat soleh. Aku tidak akan mempergunakan untuk di jalan yang haram. Nah, setelah itu pelacur itu nggak pernah lagi untuk melacur. Nah, yang ketiga, orang kaya yang mendapatkan sedekah tadi, ternyata dia baru sadar, kok enak ya dikasih itu. Selama ini saya kikir, saya pelit, gitu. Ternyata orang ada yang ngasih, gitu. Akhirnya si kaya tadi akhirnya menjadi seorang yang dermawan. Nah, itulah bagaimana kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau sudah berbaik sangka, tidak ada ujian yang tidak akan kita lewati. Semua ujian akan kita lewati. Ternyata Allah pasti akan mengirimkan yang terbaik buat kita. Apapun itu ujian. Kalau kita sekarang datang ke sini, hadir ke sini, masih memiliki unek-unek bahwa, anak saya kok begini, kok enggak seperti orang lain gitu. Enggak seperti orang lain, anaknya baik-baik, kalau anak saya sampai sekarang belum pulang gitu. Berprasangka aja yang baik sama Allah. Ya Allah, sungguh Engkau yang lebih tahu. Kalau kita sudah doakan anak itu, selagi kita selalu berdoa untuk anak, bangun tidur kita doakan, enggak harus kita lihat anak itu dimanapun berada. Ya Allah, semoga dalam perlindungan dan pertolongan-Mu, tolong ya Allah dekatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dekat dengan dia. Itu kita tidak akan pernah khawatir dengan anak. Kalau kita masih selalu tidak terputus sambungan kita dengan Allah tentang anak bagaimanapun tidak akan jauh larinya. Dia akan melenceng-lenceng sedikit, balik lagi ke posisi semula. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah biasa mendoakan anak, karena apa? Memang hidayah itu bukan kita yang bisa ngasih. Mau keluar urat leher kita marahin anak segimanapun kerasnya kita. Kalau belum mendapatkan hidayah, gak bakalan bisa baik.
Maka itulah kenapa kita tidak boleh kagum terhadap diri kita kalau kita mendapatkan anak yang hebat gitu. Karena semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti adalah kita jangan pernah terputus dari mendoakan. Mendoakan siapapun itu. Mendoakan suami kita, mendoakan orang tua, mendoakan siapapun itu. Ujian-ujian itu akan segera kita lewati gitu. Kalau udah umur segini gitu. Doanya tuh lebih mustajab dibanding dulu-dulu. Karena apa? Lebih khusyuk, tidak banyak yang dipikirkan. Maka bantulah kita untuk mendoakan anak kita, mendoakan cucu kita, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan guru-guru kita. Pokoknya jangan pernah lepas dari doa. Doa itu apa? Silah hubungan kita sama Allah gitu. Penyambung kita dengan Allah itu doa. Berhenti kita berdoa berarti kita berhenti berhubungan dengan Allah. Kalau kita berhenti berdoa, maka saat itulah terputus hubungan dengan Allah. Jadi dalam keadaan apapun, kondisi apapun, ini lidah jangan pernah kering dari berdoa. Zikir-zikir terus, ngaji-ngaji Quran berdoa. Ketika sebelum ngaji Quran berdoa, sesudah ngaji Quran berdoa. Sholat berdoa. Kalau sholat malam itu Bu, sebelum kita sholat tahajud itu kan waktu yang paling makbul untuk Allah kabulkan. Jadi di dalam hadis dikatakan Allah, pertolongan Allah berada di sepertiga malam. Jadi kalau ibu punya masalah apapun, bangun di sepertiga malam, disitulah pertolongan Allah. Coba sebelum kita memulai doa, apa yang kita inginkan itu sebenarnya? Sebelum kita mulai sholat tuh, ya Allah, saya ini, wah saya mau sholat tahajud ya Allah, tolong ya Allah, apa-apa gitu. Baru kita mulai berdoa, mulai sholat gitu. Nanti habis sholat berdoa lagi. Mau berdiri sholat taubat, sebelumnya kita berdoa dulu. Sehingga apa? Kita tahu tujuan kita sholat ini. Gitu. Tahu penyerahan diri kita kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku tidak berdaya ya Allah. Tidak berdaya tanpa kekuatan yang Kau berikan untuk mencari rezeki ya Allah. Baru kita berdoa, baru kita sholat. Jadi sehingga kita tahu ya, benar-benar kita bisa merasakan khusyuknya sholat ketika kita tahu tujuan kita sholat. Enggak sembarangannya sholat, taunya udah selesai 8 rakaatnya. Setiap 2 rakaat mau berdiri lagi, doa lagi gitu. Doa lagi, doa terus gitu. Karena doa itu sebenarnya ya, ibu-ibu, itu pasti dikabulkan. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Semua doa kita itu pasti dikabulkan. Doa dikabulkan itu bisa pada saat ini, bisa nanti, dan bisa ini yang paling bagus. Doa itu dikabulkannya ketika di akhirat. Di mana kita dikumpulkan, kita terkejut dengan timbangan yang tiba-tiba jadi berat. Kan kita udah tahu sebenarnya timbangan kita itu, amal kita cuma segini gitu. Kita udah khawatir, ya Allah, dari mana lagi saya cari amal, ternyata timbangan saya ringan, bahwa saya kelak akan dimasukkan ke dalam neraka karena dosa saya lebih banyak. Pada saat itu orang kocar-kacir mencari tambahan pahala. Maka pada yaumul mizan itu orang selalu mencari siapa ya yang punya salah sama saya, siapa ya yang punya hutang sama saya. Itu gunanya untuk memperberat timbangan dia. Nah, pada saat itu orang akan terkejut ketika timbangannya tiba-tiba menjadi berat. Apakah, ya Allah, kenapa timbangan saya menjadi berat padahal amal saya nggak segitu? Apa kata Allah? Itu adalah doa-doamu yang belum aku kabulkan ketika di dunia. Gitu. Sehingga pada saat itu orang akan cemburu. Ya Allah, kalau tahu gitu, mendingan aku dulu dikabulkannya di akhirat. Karena ketika di akhirat kita sudah tidak bisa lagi menambah amal timbangan tadi gitu. Jadi orang-orang sangat ingin untuk dikabulkannya di akhirat dibanding dunia. Inilah dunia ini sebenarnya hanyalah apa sih sebenarnya maksud kita hidup di dunia? Kalau Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka
perintah ibadah ini kita tangkap sebagai apa? Bahwa kita diberi kehidupan di dunia, diberi umur sampai saat ini adalah untuk mengumpulkan bekal kita di kematian kita. Jadi nggak ada hal lain yang perlu kita lakukan kecuali terus mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang pasti terjadi dan kholidina fiha abadan, selama-lamanya. Yaitu kehidupan setelah kematian kita. Maka kita orang-orang yang beriman, apapun peluang-peluang ibadah, ayo kita kumpulin. Kita kumpulin apapun peluang-peluang ibadah. Lewat tetangga, rumah tetangga, doakan dia. Semoga jualannya laris, semoga berkah, semoga keluarganya sehat. Lewat lagi siapa? Lewat kuda gitu, semoga kudanya sehat gitu. Pokoknya apapun itu peluang-peluang untuk mengumpulkan beratnya timbangan kita di akhirat. Nggak bayar, enak. Jangan pernah sulit gitu loh ngumpulin. Kalau kita sholat di masjid sebelah kita siapa, doakan gitu. Semoga dia sampai di rumah nanti banyak rezekinya, rukun keluarganya gitu. Lihat anak kecil, semoga anak ini menjadi soleh, menjadi kebanggaan keluarga, menjadi penolong agama Allah gitu. Jadi jangan pernah lepas daripada berdoa. Mau baca Quran, mau semua ibadah-ibadah apapun. Jadilah kita menjadi pengumpul-pengumpul pahala-pahala tersebut. Walaupun kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah. Kalau karena ibadah kita, kenapa seorang pelacur yang memberi minum air anjing bisa masuk surga gitu? Berarti karena Allah merahmati pelacur tersebut. Jadi Allah itu senang dengan pahala-pahala unggulan. Apa sih pahala unggulan? Pahala yang tidak semua orang bisa melakukannya. Coba bagaimana seorang pelacur itu dengan susah payah mengambil air di sumur hanya untuk memberi minum anjing yang kehausan. Kita gimana kalau lihat anjing kehausan pasti udah takut duluan malahan ya lewat gitu. Jadi mencari pahala-pahala yang tidak biasa orang melakukannya gitu. Misalnya bersih-bersih masjid gitu. Itu kan nggak semua orang mau melakukannya gitu. Ngelap kaca masjid, nah itu. Intinya apa? Pahala-pahala yang kita kumpulan itu bukan sia-sia, tetapi itulah untuk memancing rahmat Allah, yang mana dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Percayalah bahwa yang paling ingin kita masuk surga itu Allah. Sehingga Allah selalu memberi peluang-peluang kita untuk bisa menghapus dosa kita dan menambah amal ibadah kita dengan cara memberi ujian-ujian. Nah, selalu kita ingat bahwa setiap ujian itu tanda cintanya Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan berserah diri kepada Allah. Allah memberi ujian sekaligus dengan penyelesaiannya. Pasti, insya Allah. Amin. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.